Di episode ini gue mau share sesuatu yang seringkali ditanyain ke gue tentang bagaimana gue berproses. Mungkin ini sesuatu yang gak direncanain, tapi direncanain atau enggak, pada akhirnya proses ini mudah-mudahan juga bisa jadi pembelajaran sama-sama sehingga siapapun lu bisa belajar dari sini dan nggak ngulangin kesalahan-kesalahannya, jadi cuma fokus sama learningnya tuh apa sih. Gue adalah orang yang sebenarnya punya track record yang unik dan kontras banget. Jadi waktu SMA dulu gue tuh rajanya bolos. Maaf kalau kedengeran sombong ya, tapi ini juga bukan sombong buat sesuatu yang membanggakan sebenarnya. Sekolah waktu itu masih 6 hari, nggak kayak sekarang 5 hari, tapi gue masuknya cuma 5 hari. Jadi selalu setiap minggu ada aja minimal 1 hari bolos. Gue selalu punya cara untuk bolos tanpa ketahuan atau tanpa ditegur. Waktu kuliah pun juga sama. Semester 2 gue cuma masuk 3 kali. Hari pertama, ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Kebetulan di kampus gue dulu dosen bilang pas waktu pertemuan pertama, kalian ini di sini biar bisa. Jadi kalau kalian udah ngerasa udah bisa, ya udah nggak usah masuk, nggak apa-apa, buktiin aja nanti di ujian nanti. Dan gue tetap masih bisa lulus dengan sebagian besar B sama A gitu ya, tanpa nyontek. Yang bikin kontras adalah setelah beberapa tahun kerja, gue merasa cukup beruntung karena gue sering diundang jadi pembicara di beberapa perusahaan dan kampus. Tidak mencerminkan orang yang suka bolos. Sampai sekarang masih cukup rutin lah, minimal ada sebulan ada satu lah. Terus gue juga nulis buku Brain and Brand, buku tentang brand dari perspektif behavioral science dan neuromarketing. Ini topik yang gak umum dan udah pasti gak sekedar asal jadi menurut gue, karena gue membuat itu dalam 472 halaman. Kalau 100 halaman mungkin orang bisa bilang, oh itu mah asal jadi aja. Tapi 472 sih harusnya gak asal jadi ya. Gue pun punya podcast yang pertama ini dan ada season satunya, plus ada satu lagi yang bareng majalah Marketers yang totalnya udah hampir 400 episode dan masih jalan terus gitu ya. Jadi kalau dibagi seminggu sekali, kurang lebih kayak udah jalan 8 tahun gitu, padahal ini belum sampai 8 tahun. Gue juga jadi kontributor tetap majalah marketing terbesar di Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang, hampir 8 tahun, setiap bulan nulis masih. Karir gue pun sama sekali gak mencerminkan masa lalu gue sebagai orang yang males, tukang bolos. Gue gak bilang bahwa hidup gue ini sebenarnya sukses, sama sekali jauh dari itulah. Gue gak merasa itu, tapi bersyukur gue punya energi untuk bisa tetap memperjuangkan kehidupan, pekerjaan, dan apapun yang gue suka. Dalam beberapa kesempatan selalu ada pertanyaan dari teman SMA, teman kuliah, apalagi saudara-saudara yang gak serumah, yang tahu track record gue sebagai si pemalas. Mereka nanya, lu boleh juga ya, bisa gitu gimana sih? Dulu kan malasnya pol banget, sekarang kok begini ya, kok berbeda lah. Sampai ada yang bilang, kalau gitu gue suruh aja, nah gue males-malesan, ntar bisa kayak lu juga gitu, jangan-jangan gitu ya. Sejujurnya gue pun gak tahu jawabannya dan memang gak punya jawabannya karena emang gak pernah ngerasa gue sukses, jadi gak pernah mikirin. Sama kayak kita nanya ke orang jahat, lu bisa jahat gitu gimana sih prosesnya bisa jahat gitu? Dia mungkin juga akan bingung jawabnya karena pertama mungkin dia gak ngerasa dia jahat, kalaupun dia sadar bahwa dia jahat, gak yakin juga dia bisa elaborate kenapa dia jahat dan bagaimana perjalanannya ke sana. Jadi awalnya beneran gak tahu jawabannya apa kalau ditanya gini dan gak ngerasa perlu jawab juga karena emang ya gue gak ngerasa. Anyway, karena selalu ada aja pertanyaan itu dan karena mikir pasti banyak anak-anak muda yang juga ngerasain apa yang gue rasain dulu pas sekolah, sehingga mereka juga mirip-mirip malasnya mungkin sama gue. Maka akhirnya gue mikir yang bikin gue bisa berubah ini tuh apa sebenarnya. Setelah dipikir-pikir ternyata sebenarnya jawabannya sama kayak pertanyaan tentang apa sih yang bikin orang bisa jadi leader yang baik, atau apa sih yang bisa bikin orang jadi pengusaha yang baik. Gue nggak bilang bahwa gue leader yang baik dan pengusaha yang baik ya, tapi jawabannya sebenarnya ternyata sama. Yang pertama adalah visi. Kalau lo tanya orang leader yang baik tuh harus punya apa, dari sekian banyak jawaban biasanya selalu ada jawaban, oh orang harus punya vision ya. Ini adalah tentang punya penglihatan lah ya, dalam tanda kutip, lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat atau belum lihat sehingga dia tahu harus dibawa kemana tim ini. Ini juga tentang bisa memvisualisasikan kayak apa sih ke depannya. Nggak selalu akurat memang, tapi ini adalah tentang punya khayalan atau punya angan-angan yang cukup make sense setidaknya di dalam kepala tentang apa yang bisa dilakuin ke depannya, tentang apa yang bisa terjadi di depannya. Dan visi ini kemudian bikin kita bergerak untuk ngejar. Bisa jadi karena memang menarik, bisa jadi karena ini sesuatu yang lo passionate about, tapi juga bisa jadi ini sesuatu yang lumayan meringankan penderitaan lo. So bisa dibilang ini soal punya mau. Pengusaha pun kan juga sama gitu. Kalau dia nggak punya visi, dia nggak akan gerak. Apa yang mau diusahain kalau dia nggak bisa bayangin bahwa ada sebuah usaha yang potensial untuk dia jalanin dan ini in any way, ini excite dia. Bisa karena gambaran gimana menariknya hidup kalau itu tercapai, atau sekedar gimana serunya itu dijalanin. Jadi bukan cuma soal goal, tapi bisa juga soal proses. Maka kalau dia nggak punya itu, dia nggak akan jalan. Yang bikin pengusaha bikin usaha dan mulai gerak adalah gambaran di kepalanya bahwa kalau dia mulai usaha, walaupun awalnya mungkin dia perlu kerja keras, tapi entah prosesnya akan menyenangkan sekali buat dia, atau bahkan ujungnya menarik buat dia gitu. Bisa jadi gara-gara, oh gue nggak suka ngantor tiap hari, gue nggak suka karir tergantung atasan dan lain sebagainya. Atau regardless ujungnya gimana, tapi jalanin itu aja udah bener-bener kesenangan buat dia karena memang dia tertarik sama hal yang dia lakuin itu. Itu juga yang gue lihat waktu itu. Jadi gue somehow punya khayalan soal hidup yang menyenangkan buat gue, hidup yang nggak harus terpaksa jalanin yang disuruh padahal gue nggak suka, kayak sekolah misalnya, yang menurut gue nggak seru buat gue setidaknya ya. Hidup yang konteksnya nggak relevan buat gue, karena waktu belajar di sekolah nggak pernah dibangun konteks yang relevan buat
gue. Jadi ya udah, selain bahwa lo harus belajar dengan baik supaya lo bisa naik kelas, nggak ada sesuatu yang lo dikasih konteks nih, kenapa sih ini penting buat lo dan kenapa ini jadi sesuatu yang menarik buat lo. Dan kalau yang dibangun adalah premis bahwa lo baiknya belajar supaya naik kelas di sekolah, maka terus ujung-ujungnya ngapain kita sekolah gitu kan. Jadi kita sekolah jadi kayak nggak punya reason gitu ya. Secara normatif tahu sekolah supaya masa depan lo cerah dan lain sebagainya gitu ya, tapi apa iya kan nggak ada jaminan juga. Nah jadi bukan sekedar menghindari hidup yang nggak menyenangin aja ya, tapi justru bisa gambarin hidup yang menarik gitu, kerjaan yang gue suka, nikmatnya bisa ngelakuin sesuatu yang nggak banyak orang bisa, sehingga untuk belajarnya pun jadi punya konteks yang lebih relevan, sehingga punya energi untuk yuk kita lakuin terus. Akhirnya gue pun punya energi dan antusiasme untuk ngejar dan jalanin itu. Jadi awalnya memang benar-benar dari visi itu. Tanpa visi itu pada akhirnya orang jadi nggak punya dorongan untuk gue harus gimana nih. Ya udah, ya begitu aja. Lu cuma ngelakuin apa yang lo lakuin dan ikut antrian aja. Lo nggak akan bisa terus habis itu nyalip orang lain atau tiba-tiba ada di depan gitu. Maka dari itu menurut gue cuma visi yang bisa membawa lo ke sana. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya visi yang bisa membawa lo ke sana. Karena lo bisa ngelihat, oh di depan sana tuh nanti akan seru, akan menarik, akan lebih enak, akan penderitaannya lebih sedikit dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa catatan soal visi dan ini penting banget. Gue percaya bahwa nggak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang nggak tertarik. Karena kalau kita bilang orang malas ya, maka dia akan malas melakukan apapun. Tapi kenyataannya enggak. Lihat deh, kalau di sekolah itu kan suka dibilang sama guru, kamu nih dasar malas. Tapi lihat deh, anak-anak yang malas di sekolah seringkali dia rajin main basket, dia rajin ngeband, dia rajin jalan-jalan, dia rajin main dan lain sebagainya. Mereka main basket dan ngebandnya bahkan lebih rajin dibanding anak yang rajin di sekolah itu sendiri. Artinya orangnya sebenarnya nggak males, cuma dia nggak tertarik aja untuk belajar apapun yang diajarin di sekolah gitu. Dia lebih tertarik ngeband, dia lebih tertarik main basket dan lain sebagainya gitu. Malas itu nggak nempel di orangnya. Dan pertanyaan selanjutnya kan adalah kenapa dia nggak tertarik? Ya karena dia nggak ngelihat ada visi. Gimana hal tersebut bisa menarik dan menyenangkan untuk dia? Gimana sih belajar ini bisa menyenangkan atau bisa beneficial banget buat dia, dan sebaliknya kalau dia nggak lakuin itu dia akan menderita. Dia nggak lihat itu. Jadi ngapain lo lakuin? Nggak menarik sama sekali. Ya udahlah, minim aja deh. Untuk bisa lulus berapa sih nilai 6? Ya udah deh, gue belajar cuma buat dapet nilai 6. Pada akhirnya akan begitu. Jadi ini adalah titik awal untuk bikin orang punya semangat dan antusiasme untuk ngelakuin sesuatu. Kalau lo nggak punya visi itu akhirnya jadi ya nggak punya drive untuk maju. Tapi visi nggak selalu bergantung sama kemampuan sama ability ya. Jadi jangan mikir gimana orang mau punya visi kalau nggak ada kemampuan di bidang itu. Misalnya mana mungkin punya visi untuk punya usaha catering kalau gue nggak bisa masak. Padahal ya nggak harus gitu. Banyak orang yang mulai sebuah usaha sebelum dia bisa. Justru visi itu yang bikin dia jadi punya energi untuk belajar supaya dia jadi bisa. Atau sekedar cari orang yang ngerti dan bisa. Jadi sebenarnya ketimbang capability, visi itu lebih soal wawasan. Lo nggak mungkin mau sesuatu yang lo nggak tahu. Jadi tahu itu penting, wawasan itu penting. Kalau belum nonton episode kemarin, coba tonton deh. Episode lalu gue ngomongin soal wawasan, dan wawasan itu walaupun kedengarannya seringkali sepele banget, tapi itu punya dampak besar banget untuk hidup kita. Karena wawasan akan kasih kita referensi untuk nemuin visi itu tadi. Oh, gue jadi pengen gara-gara gue tahu ini gitu. Sementara capability, banyak orang yang bisa sesuatu tapi nggak ada visi di bidang itu. Banyak orang jago masak, tetap aja nggak kebayang dia berbisnis F&B gitu. Ya udahlah, gue bisa masak buat keluarga gue aja. Terus poin ketiga adalah suka nggak suka, kemampuan untuk bisa nemuin visi ini juga nggak bisa lepas dari faktor bakat. Jadi ada faktor bakat. Walaupun nggak berarti orang yang nggak berbakat terus habis itu nggak punya visi, nggak gitu juga gitu ya. Jadi visi ini kan khayalan yang make sense ya. Dan kemampuan berkhayal ini ada hubungannya sama tendensi neurotransmitter kita atau hormon lah gue sebutnya gitu ya. Ada dua kelompok neurotransmitter yang mempengaruhi kita, dopamin dan HNN, here and now. Dopamin adalah hormon of wanting more, hormon yang bikin kita punya mau, dan ini juga hormon yang ngedorong kita berkhayal, berangan-angan, energi untuk excited sama khayalan kita, energi untuk habis itu ngejar khayalan kita itu tadi. Orang-orang dopaminergic alias orang-orang yang punya tendensi dopamin search yang besar akan cenderung lebih mudah nemuin visi ini gitu ya, karena dopamin bikin dia suka ngebayang-bayangin gimana ya nanti ya kalau itu kejadian ya. Sementara ada orang-orang yang dia tidak dopaminergic, dia tidak punya tendensi dopamin search yang cukup besar, dia lebih condong ke HNN, cenderung nervous sama khayalan, bahkan mereka nggak gitu punya excitement soal berkhayal gitu. Mereka lebih suka fokus sama apa yang ada di depan mata ketimbang bayangin sesuatu yang jauh di depan. Orang-orang HNN ini diajak explore hal baru yang pada akhirnya akan kasih wawasan aja bisa bikin mereka nervous. Iya kalau nanti suka, kalau nggak gimana? Bisa disimpulin orang-orang dopaminergic punya bakat lebih untuk punya visi. Dan gue kebetulan pernah ngecek ya apakah gue tipe dopaminergic apa enggak, dan ternyata iya benar gue tipe dopaminergic. Yang ketiga adalah visi itu nggak harus datang dari lu sendiri. Jadi visi bisa datang dari orang lain, dari orang tua, dari atasan, dari teman. Lihat aja anak-anak yang mendadak suka sesuatu, mendadak suka main basket karena lihat temennya, anak yang mendadak suka musik karena nggak sengaja dengerin musik yang diputar bapaknya di mobil gitu ya. Kayak gue suka setel musik di mobil, terus habis itu anak gue tiba-tiba kok jadi suka lagu, dan beberapa lagunya juga lagu yang pernah gue setel. Nah justru inilah tugasnya leader baik
baik di kantor gitu lo sebagai atasan maupun di keluarga lo sebagai orang tua, untuk bisa bantu tim, untuk bisa bantu anak-anak untuk nemuin visi itu tadi. Cara yang paling mudah adalah kasih wawasan. Muterin lagu di mobil itu sama aja kasih wawasan anak-anak soal musik. Termasuk juga ngajak anak-anak jalan-jalan ke luar negeri, itu juga soal kasih wawasan, soal ada kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lebih baik, karena mostly orang jalan-jalan ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi wawasannya wawasan yang lebih ngeliat ke atas. Kita jarang gue mau jalan-jalan ke negara miskin gitu, enggak gitu. Kita pengen yang lebih enak. Dan jalan-jalan itu juga yang sebenarnya mulai ke trigger, kalau hidup di sini enak kali ya, trafficnya lebih sedikit, less pollution juga, gajinya lebih gede, lebih banyak waktu untuk keluarga, fasilitas lebih baik, dinamis, mungkin 4 musim, ada salju mungkin, dan lain sebagainya. Dan itu bisa bikin mereka mulai punya drive untuk do anything possible supaya dia bisa hidup di sana. Entah gue belajar lebih bagus deh supaya gue bisa kuliah di sana, terus habis itu ntar kerja di sana, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang dengan dopaminergic itu bisa nemuin visinya sendiri. Bahkan sekedar dikasih wawasan aja, ditunjukin aja tanpa perlu di framing apa-apa, lalu mendadak pengen ditunjukin aja, terus habis itu wah kok enak ya, terus tanpa kita ngarahin dia akan mulai punya antusiasme untuk kesana. Tapi ada orang-orang yang udah dikasih wawasan tetap masih belum muncul juga visinya. Bisa jadi wawasannya bukan sesuatu yang relevan buat dia gitu. Misalnya diajak bapaknya yang kerjaannya kontraktor sipil gitu ya ke tempat kerja, ke proyek yang kotor, buat dia itu wawasan yang nggak relevan gitu, nggak nemuin di mana serunya, proyek kotor, berdebu, penuh lumpur, nggak ada seru-serunya. Sebenarnya framingnya nggak pas gitu ya. Sebenarnya anaknya suka main Lego, cukup kreatif bikin ini itu. Ketika dibawa bapaknya ke proyek, ya udah ya jadi nggak menarik. Tapi kalau di framing dibilang bahwa lihat deh kamu kan suka bikin Lego ya, ini sebenarnya sama, kita bangun jembatan atau bangun gedung atau apapun itu sebenarnya kan sama kayak bangun Lego tapi dengan skala lebih gede. Nah dari situ mungkin terus habis itu ketertarikannya jadi bisa dibangun. So memang butuh kemampuan positioning yang hebat untuk bisa bikin visi jadi relevan, karena baik anak ataupun anak buah nggak selalu dopaminergic, artinya nggak selalu punya kemampuan untuk nemuin angle atau framing yang pas. Dan untuk itu orang tua dan leader menurut gue perlu bantu untuk nemuin angle itu, dan itu butuh kemampuan positioning yang oke ya, kalau orang marketing bilang positioning. Jadi butuh ngerti ini anak sebenarnya sukanya apa sih, cari di mana dia bisa nemuin apa yang dia sukain dalam hal yang kita tawarin ini gitu. Contoh misalnya anak gue deh ya, dia suka mobil, belum bisa nyetir tapi dia suka main game balapan dan mulai koleksi foto mobil-mobil sport. Kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri di mana banyak mobil-mobil sport, wah ketemu di jalan dia foto. Sekarang udah mau kuliah nih, terus gue tawarin, lo nggak mau ngambil automotive engineering aja gitu ya di Jerman, oke loh. Dia sekarang mulai tertarik karena gue memberi wawasan yang relevan buat dia soal otomotif, di mana Jerman itu salah satu jagoannya otomotif gitu. Udah gue bilang lu bisa kerja di Porsche, nanti BMW, Mercedes, tapi nilainya harus bagus. Dari situ dia mulai punya antusiasme untuk belajar. Oh ayo deh gue belajar lebih keren. Dan ketika dia tahu mau otomotif, habis itu dia belajar fisikanya kuat banget, dan fisikanya jauh lebih bagus dari gue gitu kan, lebih dari 2 kali nilai gue waktu SMA. Terus dia juga suka traveling. Waktu gue kerja di maskapai penerbangan ya, gue baru tahu bahwa ada profesi engineer on board. Ini adalah teknisi yang dibawa di dalam pesawat in case pesawatnya ada masalah. Jadi dia dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi kerjanya ya jalan-jalan ikut terbang, baru kerja kalau pesawatnya rusak, sisanya itu cuma cek-cek doang. Nah, jadi kerjanya relatif nggak terlalu berat ya kalau buat kita gambar orang luar. Nah gue tawarin, lu mau nggak kerja aeronautical engineering? Lumayan lu bisa jalan-jalan enak. Terus dia juga jadi tertarik. Nah ini kan tentang ngebangun framing, ngebangun konteks bahwa apapun yang lu sukain lu bisa temuin di sini juga. Bisa jadi dia nggak suka mata pelajaran yang dia harus kuat untuk masuk ke bidang ini, tapi ketika dia nemuin sesuatu yang menarik, akhirnya visinya jadi kebangun. So ya kadang-kadang visi itu memang nggak muncul gitu aja, tapi harus dicari angle framing yang pas. Kewajibannya sama juga nempel di para leader gitu ya. Kalau nggak ada antusiasme, kita juga capek, harus dorong terus tiap hari. Sayangnya selalu ada aja leader yang nggak peduli soal ini. Dia bilang sama timnya, ya lo harus nemuin visi lo sendiri lah, masa disuapin terus, lo kan udah gede, lo yang nemuin lah ya. Nah, di sini hati-hati paradoks. Kalau kita baca ya 7 Habits-nya Stephen Covey ya, ada satu prinsip yang dia bilang bahwa semuanya itu bergantung ke diri lo sendiri, jadi jangan salahin orang lain. Sayangnya kita juga punya bias. Di satu sisi kita terapin itu ke anak buah, ayo kesuksesan lo tergantung lo nggak punya visi ya lo cari dong, masa gue nyuapin nggak bisa. Bener, memang bener. Dari perspektif kita ya, kita mau anak buah kita itu juga punya drive sendiri, nggak tergantung sama kita. Tapi kan kita juga harus terapin itu ke diri kita sendiri, which minta tim kita jalan sendiri mirip kayak kita disuapin sama mereka. Katanya kesuksesan kita tergantung kita. Artinya anak buah punya drive apa enggak itu juga bergantung sama kita. Jangan ngedorong orang untuk punya drive sendiri seolah-olah terus habis itu lo tinggal terima beres doang. Nggak bisa, ya lo juga harus bantu gitu. Jadi leader juga ada satu kewajiban ya, kita harus bantu mereka untuk nemuin visi itu tadi. Jadi yang pertama tadi visi, yang kedua itu adalah grit. Ini adalah tentang kegigihan, konsistensi, komitmen untuk ngewujudin visi yang udah lo temuin tadi ya. Ini ada faktor visi juga, artinya kalau visi lo sebegitu menariknya, biasanya lo lebih punya energi untuk jalanin konsisten, komit. Makanya penting untuk nemuin visi yang menarik banget. Tapi ini juga ada unsur karakter, gimana lo dididik untuk fight sama apapun yang lo udah tertarik, untuk nyelesain apapun yang lo udah mulai, untuk nggak dikit-dikit dibantuin sehingga jadi manja. Tapi bukan berarti ditinggal jalan sendiri ya. Beda antara ditinggal dan dibiarin ngadepin masalah sendiri. Baik orang tua atau atasan bisa tetap dampingin sebenarnya, tapi nggak dikit-dikit dibantu, disuapin. Dan perannya leader baik atasan maupun orang tua adalah untuk nggak manjain mereka di sini,
untuk bantu mereka komit dan terus berjuang supaya punya karakter bisa ngejalanin visinya yang dia mau itu tadi. So kalau kita cek lagi balik ke pertanyaan awal gitu kan, ada pertanyaan bahwa lu gimana sih tadinya malas terus habis itu bisa jauh dari malas lah sekarang gitu. Apa yang bikin orang malas seperti gue bisa punya drive? Yang pertama adalah gue bisa nemuin visi yang excite gue, serunya ngerjain kerjaan yang menarik buat gue, bisa influence orang untuk hal-hal yang baik. Yang dalam konteks pekerjaan gue sebagai orang marketing adalah soal gimana menginfluence mereka untuk bisa milih brand yang gue manage. Dan ini ada kepuasan di dalam diri, nemuin sesuatu yang gue nggak punya jawabannya sebelumnya. Sekarang gue jadi punya jawabannya dan gue bisa kayak, oh ini kalau diginin hasilnya begitu ya. Walaupun nggak 100% akurat, tapi ya probability-nya besar. Tapi juga soal kepuasan akan dipuji. Jadi gue nggak munafik bahwa ya manusia punya ego juga ketika dipuji. Wah lu hebat ya, lu kok bisa ngerti gitu. Termasuk bisa diandalkan orang sekitar. Itu akhirnya jadi juga naikin motivasi kita ketika kita bisa ngelakuin sesuatu yang mereka nggak bisa. Termasuk ganjarannya, abis itu punya gaji bagus, punya uang untuk beli apa yang gue suka. Dan ini yang bikin gue mulai ngulik, punya semangat untuk belajar, kuliah lagi, bahkan walaupun harus bayar sendiri, termasuk belajar ilmu baru, behavioral science, yang gue harus mengais-ngais dari berbagai macam sumber karena gue nggak kuliah itu, tapi gue baca ratusan buku soal ini, ikut bootcamp, seminar, conference, dan sebagainya. Dan visi itu menarik banget buat gue sehingga gue punya ketekunan dan kegigihan untuk terus belajar. So balik lagi ke kita dan orang-orang dalam tanggung jawab kita ya, gimana kita bisa nemuin visi itu, gimana kita bisa bantu anak dan anak buah kita untuk nemuin visi itu, visi yang excite kita, nemuin angle yang menarik, dan kemudian punya drive untuk jalannya. Dan ingat yang tadi gue bilang ya, nggak ada orang malas, yang ada cuma orang nggak tertarik. Jadi goalnya adalah gimana caranya lu, tim lu, anak lu bisa sama-sama nentuin apa yang menarik buat lu sehingga lu punya drive untuk ngejar apapun yang menarik buat lu itu tadi.